Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada siswa-siswi baru Madrasah Tsanawiyah Irsyadul Atfal tahun pelajaran 2020 dan 2021. Baiklah, kita mulai ya. Hari ini Bapak, perkenalkan sebelumnya, saya Rahman ya. Rahman, nanti kalian akan ketemu dengan saya di kelas pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai tata tertib siswa Madrasah Tsanawiyah Irsyadul Atfal ya. Kalian bisa lihat pada layar bareng. Nih, maaf nih, tulisannya terlalu kecil barangkali, tapi saya akan jelaskan ya. Yang pertama, kewajiban siswa. Kewajiban siswa hadir di madrasah 10 menit sebelum pelajaran pertama dimulai. Artinya apa? Artinya kalian harus hadir sebelum jam 10 menit sebelum jam 7. Karena KBM di sini dimulai jam 7 tepat. Artinya kalau jam 7 kalian belum sampai akan ada sanksi begitu ya. Akan ada sanksi. Jadi perhatikan jamnya. Yang kedua, siswa melapor dan meminta izin kepada guru piket untuk mengikuti pelajaran apabila terlambat hadir. Ya, bagi mereka yang terlambat hadir bisa masuk ya, bisa ikut pelajaran. Yang penting harus izin kepada guru piketnya ya. Guru piket tiap hari biasanya berbeda, nanti kalian bisa lihat jadwalnya, hari ini siapa, besok dan seterusnya begitu. Yang ketiga, mengikuti kegiatan belajar di madrasah secara aktif ya. Kegiatan belajar atau KBM yang dimulai dari jam 7, nanti istirahat jam 10, dilanjut lagi jam setengah 11, kemudian kita sholat zuhur berjamaah bersama-sama dan kembali masuk lagi sekitar jam 1 dan selesai nanti sekitar jam setengah 2 ya. Jadi selama belajar itu kalian dituntut harus aktif ya, karena bagaimanapun anak yang aktif pastinya belajar serius ya, belajar serius ya. Aktif dalam artian bertanya, mengisi pelajaran atau mengisi tugas-tugas dan selanjutnya begitu. Kemudian yang keempat, siswa yang berhalangan hadir sakit harus mengirim kabar. Itu boleh lewat telepon atau SMS. Kalau sekarang sih mungkin WA ya, kepada wali kelasnya ya. Kalau surat barangkali harus tertanda atau ditandatangani oleh wali kamu ya, orang tua kamu, bukan kamunya ya, begitu. Berikutnya adalah siswa wajib mengikuti setiap kegiatan upacara bendera yang diselenggarakan oleh madrasah, biasanya pada hari Senin ya. Jadi kalau hari Senin itu biasanya kita mengadakan upacara bendera dan kamu harus ikut ya. Kamu harus ikut ya, kecuali yang sakit barangkali. Lanjut ya, tidak meninggalkan kelas saat jam belajar berlangsung tanpa izin guru atau guru piket. Jadi kalau kamu ada keperluan lagi belajar nih ya, izin dulu sama guru piketnya atau guru yang bersangkutan begitu ya. Jangan nyelonong begitu ya, itu kurang sopan namanya ya, nanti akan ditindak. Kemudian meminta izin kepada piket apabila akan meninggalkan madrasah karena alasan sakit atau keperluan penting lainnya. Ini pun sama dengan yang di atas ya. Intinya kalau kamu ada keperluan keluar sekolah saat lagi jam belajar harus izin guru piket begitu. Yang berikutnya, mengikuti kegiatan evaluasi belajar diselenggarakan oleh guru atau madrasah. Ini biasanya kegiatan-kegiatan evaluasi ya harus kamu ikuti. Kalau tidak ya nilai tidak ada ya. Jadi kamu harus mengikuti semua kegiatan yang harus ya, kegiatan madrasah gitu ya, kegiatan evaluasi madrasah. Berikut adalah membawa buku catatan atau buku latihan
buku lembar kerja siswa sesuai dengan yang diterapkan oleh madrasah, ya. Buku-buku yang harus atau wajib kamu bawa ya harus dibawa, yang enggak diwajibkan nggak usah dibawa, begitu ya. Seperti LKS kan harus wajib, buku catatan lain juga harus. Berikutnya, mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas lainnya serta mengumpulkan hal tersebut tepat pada waktunya. Ini tugas-tugas dari siswa ya, kalau ada PR ya dikerjakan, begitu. Kewajiban berikutnya adalah menggunakan seragam yang telah ditetapkan oleh madrasah, ya. Nanti kamu bisa lihat di situ ya. Hari Senin putih, sepatu hitam, kaos kaki putih, panjang dan beralma mater. Ingat ya. Kaos kaki itu harus dipakai sampai di atas mata kaki, nggak boleh di bawah ya. Sepatunya hitam, nggak boleh warna-warni ya. Kecuali kalau ke mall barangkali ya. Harus menggunakan jaket alma mater atau jas alma mater. Kemudian hari Selasa, kotak-kotak, ini mungkin motifnya ya, motif kotak-kotak, sepatu hitam, kaos kaki putih panjang. Rabunya batik, sepatu hitam, kaos kaki putih panjang. Kamisnya pramuka, sepatu hitam, kaos kaki putih panjang. Jumat muslim, ada baju muslim ya, dari sekolah tidak dapat. Sepatu hitam, kaos kaki putih panjang. Itu seragam-seragam yang harus kamu siapkan, yang harus kamu pakai ya. Nanti didapat dari sekolah. Adapun yang nanti di luar sekolah mungkin seperti pramuka kamu harus beli sendiri, begitu ya. Berikutnya, setelah seragam, mengikuti kegiatan keagamaan di antara sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, kemudian peringatan hari besar Islam yang diselenggarakan oleh sekolah ya, harus ikut. Karena ini kan kewajiban kita sebagai muslim, gitu. Berikutnya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nanti kuliah ekstrakurikuler itu ada pilihan, ada yang wajib, ada pula yang bukan sunnah, bukan. Ada pula yang boleh kamu tidak ikuti, nggak apa-apa. Pilihan aja gitu ya. Yang wajib biasanya pramuka, selebihnya nanti kamu tinggal pilih mana yang kamu sukai, begitu. Selanjutnya, menghormati kepala madrasah, guru dan karyawan di dalam maupun di lingkungan madrasah. Nah, ini memang sebuah kewajiban semua anak sekolah ya, menghormati gurunya, karyawan dan semuanya yang ada di sekolah, begitu. Lanjut ya, mengucapkan salam kepada teman, kepada kepala madrasah, kepada guru dan karyawan saat bertemu atau berpisah. Ini juga harus ya, karena memang Rasul mengajarkan ya, ufsus salam, tebarkan salam, gitu ya. Jadi kita biasakan, kita ini umat muslim jadi harus membiasakan mengucapkan salam, gitu. Lanjut, berbicara yang sopan kepada kepala madrasah, guru dan karyawan serta kepada teman sebaya. Ya, yang namanya adab itu harus diterapkan kepada yang tua, harus sopan berkatanya ya. Kepada teman pun harus memilah dan memilih bahasa-bahasa yang mana yang baik dan yang mana yang enggak baik. Yang enggak baik ya nggak usah digunakan ya, nggak usah digunakan. Lanjut, membayar iuran madrasah atau SPP dan biaya pendidikan lainnya tepat waktu pada yang ditentukan oleh madrasah. Ini kewajiban orang tua ya. Jadi kamu hanya menyampaikan saja kalau memang belum kepada orang tua. Saya lanjut, mengambil dan menyerahkan buku rapot. Ya, ini pun tugas orang tua ya. Rapot setelah selesai diambil, kemudian ditandatanganin, kembalikan lagi ke sekolah, begitu. Setelah bel pulang berbunyi, siswa segera kembali ke rumah masing-masing kecuali ada kegiatan dari madrasah, biasanya ekskul ya. Jadi kalau sudah bel berbunyi, kamu harus pulang ke rumah masing-masing. Kalau mau barangkali ada keperluan, lepas, tanggalkan semua seragam sekolahnya, ganti sama seragam rumah, begitu ya. Gitu. Selanjutnya, apa ini? Ikut menjaga sarana prasarana madrasah, keindahan, ketertiban, keamanan ya. Bagaimanapun kita ini semua adalah keluarga besar ya. Artinya semua yang ada di madrasah kita harus jaga ya. Apa yang kita gunakan kita harus pelihara, gitu ya. Kalau memang nyaman seperti itu. Kalau kita ke WC ya kita siram, jangan sampai WC-nya bau ya, jadi nggak enak, begitu ya. Itu pun tugas kamu karena kamu yang menggunakannya. Selanjutnya, melaporkan kepada guru madrasah apabila merasa mengetahui ada gejala permusuhan, perkelahian, perusakan, pencemaran nama baik dan sebagainya.
Ini bagian dari menjaga nama baik diri, kemudian sekolah dan selanjutnya. Artinya kalau ada teman-teman barangkali yang berbuat buruk, kita harus mencegah begitu ya. Atau kalau kita nggak bisa mencegah, kita laporkan ya, laporkan ke wali kelasnya begitu ya. Insya Allah paham kamu. Kemudian menjaga nama baik madrasah, sanawiyah irsyadul atfal, kapan dan dimanapun ya, tugas kita semuanya. Lanjutnya menyampaikan surat pesan dari madrasah ke orang tua. Nanti apabila ada surat edaran ya, nggak boleh nggak sampai ke orang tua, harus sampai ya, harus sampai ke orang tua, dan kamu nggak berhak membukanya karena buat orang tua begitu ya. Insya Allah paham ya. Oke, nah ini beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh siswa madrasah begitu ya. Pertama, membawa handphone atau HP, menyimpan senjata api apalagi ya, senjata tajam dan senjata yang berbahaya lainnya. Handphone ya, handphone itu nggak boleh di sekolah kita ya, nggak boleh sekolah kita. Kemudian membawa, menyimpan, menggunakan atau mengedarkan obat terlarang, nauzubillah, jangan sampai ya. Nanti urusannya sama kepolisian ya, jangan sampai mencemarkan nama baik orang tua, sekolah dan selanjutnya begitu. Kemudian apa lagi nih? Membawa, menyimpan atau menghisap rokok di dalam penduduk madrasah, ini nggak boleh ya. Ini nggak cuma barangkali larangan, tapi juga menjaga kesehatan kita ya, menjaga kesehatan kamu, menjaga kesehatan paru-paru kita ya. Karena bagaimanapun kamu masih muda, masa depan masih panjang. Rokok itu mengundang berbagai macam penyakit. Jadi jangan sampai ya. Selanjutnya siswa ini nggak boleh menyimpan, membawa, menghisap iya, obat terlarang tadi ya udah ya, rokok juga udah sama, jadi nggak boleh juga ya. Mohon maaf. Selanjutnya melawan tindak hukum seperti berkelahi, tawuran, memeras, memalak, ya, memfitnah, ini nggak boleh ya. Kita ini saudara, jadi nggak boleh berkelahi dengan teman-teman kita ataupun kakak kelas kita. Selanjutnya apa ini? Hamil atau menghamili di luar nikah, ya, nauzubillah, jangan sampai ya. Ini pun tindakan tak beradab ya, tindakan biadab namanya. Dalam Islam zina itu dosa besar ya, dosa besar. Makanya kita fokus saja dengan belajar ya, kita fokus dengan belajar. Nggak perlu berpacaran ya, karena bagaimanapun berpacaran itu akan mengundang syahwat ya. Kita fokus dengan belajar begitu. Selanjutnya menyalahgunakan iuran SPP. Nah, ini biasanya kebanyakan anak-anak nih, ketika SPP dibuat jajan, dibuat main PS dan selanjutnya. Jadi jangan sampai ya, kasihan orang tua yang sudah susah payah mencari uang buat ke sekolah kita. Kemudian siswa juga nggak boleh berkata dusta, berkesaksian palsu, nggak boleh ya, nggak boleh bohong. Selanjutnya memasukkan tanda tangan orang tua juga nggak boleh, apalagi kepala madrasah tuh, guru, karyawan juga nggak boleh ya. Ini kalau nanti kamu terbiasa begitu, nanti akan masuk ke tindak kejahatan perdata ya. Tuh, kejahatan perdata, hati-hati. Kemudian melawan orang tua, guru ataupun karyawan lainnya di sekolah, nggak boleh ya, nggak boleh. Lanjut, melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian, kerusakan barang-barang milik madrasah atau milik orang lain ya. Kita kan harus memelihara apa yang kita punya, jadi nggak boleh merusak. Mencoret-coret pakaian, tas, atribut dan sarana penunjang sekolah dengan menggunakan spidol, tip-ek, cat dan sebagainya. Ya, ini kebanyakan anak sekolah ya, biasanya pengen eksis, mejanya dicoret-coret ya, digambar-gambar hal-hal yang enggak pantas begitu ya. Kenapa sih? Kita gunakan saja hal-hal tersebut kepada yang positif seperti menggambar, kaligrafi dan lainnya, kan lebih bermanfaat ketimbang hal mencoret-coret kan ya. Ya. Lanjut, nggak boleh berduaan dengan lawan jenis. Nah, ini dia. Nggak boleh berduaan ya. Ini barangkali nggak boleh pacaran kali ya. Ya, gitu. Kemudian menjalin hubungan
cinta atau pacaran juga nggak boleh di sekolahan ya. Sekolahan nggak boleh. Islam juga nggak mengajarkan seperti itu ya. Kemudian nggak boleh menerima, mengajak, membawa orang lain ke madrasah tanpa izin guru. Orang lain yang nggak ada kepentingan di sini ya, kamu ajak, kecuali orang tua barangkali ya, atau yang mewalikan kamu silakan. Mencontek juga nggak boleh saat ujian ya. Duduk berpindah-pindah. Nah ini teknis di kelas biasanya nggak boleh pindah-pindah kalau tanpa izin guru atau wali kelas. Membuat suasana gaduh saat belajar, mengganggu orang lain ini nggak boleh ya, nggak boleh lakukan. Keluar dari lingkungan madrasah tanpa izin guru, bolos tuh nggak boleh tuh ya, nggak boleh. Ini akan ditindak ya, akan ditindak. Keluar dari lingkungan madrasah tanpa izin guru tadi dia akan ditindak. Kemudian masuk dan keluar madrasah tanpa melalui gerbang ya, barangkali masuk lewat lubang tikus. Jangan sampai nanti kamu digigit tikus. Masuk saja lewat tempat yang sudah disediakan ya, gerbang ada disiapkan gerbangnya, itu pun harus tepat waktu 10 menit sebelum jam 7 harus sudah masuk begitu. Kemudian membawa alat musik tanpa izin guru ya, buat apa pula ya, kecuali barangkali untuk pelajaran SBK bawa gitar, kalau disuruh sama gurunya silakan, nggak ada masalah ya. Selanjutnya nggak boleh meninggalkan buku catatan, buku latihan, buku tugas lainnya di sekolah. Ini sering terjadi nih, bukunya tinggal di sekolah ya, karena ribet barangkali. Tapi bagaimana kamu belajar di rumah kalau bukunya nggak ada, begitu ya. Nggak boleh mencatat rambut, kuku juga nggak boleh ya, karena kamu belum, bukan artis Korea ya. Kemudian berambut panjang atau bergaya rambut tidak pantas pakai kalung ya, pakai gesper yang apa tuh, yang pakai gear gitu ya, buat putar tuh nggak boleh. Rambut panjang tuh nggak diperkenankan ya. Kemudian menggunakan make up. Nah ini perempuan biasanya nih ya, saya nggak tahu nih sekolah apa mau main lenong gitu ya. Kalau mau ya silakan, nggak apa-apa pakai make up gitu ya. Tapi kalau sekolah buat apa sih ya? Tujuan kita kan belajar. Nanti kamu bisa diajak teman-teman gitu ya. Kemudian bergaya nggak boleh, kalau yang putri ya nggak boleh cukur rambut tuh kayak anak laki-laki gitu ya, pendek tuh nggak boleh ya. Mencat rambut juga nggak boleh. Mencukur alis, waduh nanti bisa lihat tuyul kamu. Nggak boleh cukur alis ya. Bertato ini nggak boleh juga. Kalau tato gini gimana Pak, kalau tato permen karet? Oh kalau itu sih ya paling 2 jam hilang ya, nggak masalah. Ini tato yang permanen barangkali ya, permanen yang nggak hilang-hilang gitu ya. Ini prem gini. Makan dan minum di bulan Ramadan, nah ini juga nggak boleh. Selain nggak boleh juga agama juga melarang kan ya, kamu sudah balik jadi harus puasa. Memakai seragam lain selain seragam MTS. Jadi yang sudah tadi saya sampaikan seragamnya itu seragam MTS. Kamu pakai seragam lain ya jangan ya, kamu pakai seragam lain jangan, nggak boleh ya. Mengecilkan pakaian, pakaiannya dibikin kecil ketat tuh nggak boleh ya, malah nggak nyaman kalau menurut saya ya, nggak nyaman. Memakai baju hangat, jaket sweater, karena nggak kecuali yang sakit barangkali ya, kalau sakit silakan nggak apa-apa. Memakai topi, kecuali topi yang diwajibkan oleh sekolah ya, kopiah gitu ya, atau topi lain yang diwajibkan oleh sekolah. Tapi kalau yang di luar gitu nggak boleh, kecuali kamu sudah keluar dari sekolah atau lagi apa namanya libur begitu ya. Dan terakhir, merayakan ulang tahun di madrasah dengan tidak memperhatikan adat, etika dan tuntunan agama. Merayakan ulang tahun artinya masih boleh ya, kecuali kalau sudah melanggar etika, mengotori. Kalau sekarang tuh biasanya pakai telur busuk ya, kasihan ya, mengotori baju teman-temannya begitu ya. Itu semua yang dilarang oleh sekolah ya. Jika kamu harus perhatikan nanti setelah kamu bergabung dengan siswa-siswa lainnya di madrasah ini, tolong diperhatikan ya. Jadi kalau kamu melanggar pasti ada hukumannya begitu ya. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung kepada siswa-siswi baru Madrasah Sanawiyah tahun 2020-2021 begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.